Bayangkan Anda sedang duduk dengan teman dekat Anda berdua menyeruput kopi favorit sambil mengobrol tentang kehidupan dan pengejarannya yang tak ada habisnya. Di saat-saat hening inilah kita sering menemukan kebenaran yang melekat pada diri kita. Salah satu kebenaran tersebut berakar dalam kebijaksanaan stoicisme, yaitu ide untuk bekerja dengan tenang pada diri kita sendiri dan tujuan kita. Para stoik percaya pada fokus terhadap apa yang dapat kita kendalikan dalam tindakan dan respons kita, bukan pada validasi eksternal yang sering kali masyarakat dorong kita untuk kejar. Ini tentang mengabaikan tepuk tangan dan pujian yang bisa cepat berlalu dan dangkal, dan sebaliknya menyelaraskan diri pada rasa tujuan dan keunggulan pribadi yang lebih dalam. Anda lihat, kita hidup di dunia yang sibuk, di mana kesuksesan sering diukur dari kebisingan yang dibuatnya di media sosial dan riak yang dikirimnya melalui lingkaran kita. Tetapi bagaimana jika ada jalan yang berbeda, rute yang lebih tenang dan mungkin lebih menantang, yang membutuhkan dedikasi dan tekad batin untuk tetap setia pada apa yang sebenarnya penting, alih-alih menyiarkan setiap keberhasilan atau kemunduran kecil. Kita condong ke praktik tabah untuk tetap fokus pada pekerjaan kita sendiri, dan benar-benar berusaha menciptakan kehidupan yang bermakna dan substansi, jauh dari mata-mata publik yang mengawasi. Pendekatan ini bukan tentang menghindari pengakuan, melainkan tentang mendefinisikan ulang apa yang benar-benar penting. Pendekatan ini tentang bekerja dalam keheningan, bukan sebagai cara untuk menyembunyikan usaha kita, tetapi sebagai cara untuk memperkuatnya, bebas dari gangguan dan distorsi yang datang bersama umpan balik eksternal yang konstan. Para stoik sangat mementingkan kemandirian dan percaya bahwa kemajuan terbaik, yaitu kemajuan yang berkelanjutan dan asli, terjadi di momen-momen hening ketika kita benar-benar terlibat dalam tugas kita, bukan ketika kita melirik ke samping untuk melihat siapa yang bertepuk tangan. Mari kita eksplorasi ide ini bersama-sama. Bagaimana merangkul etos kerja yang tenang dan tabah mungkin menjadi rahasia untuk mencapai kesuksesan abadi yang terasa sama, baiknya di dalam seperti yang mungkin terlihat di dunia luar. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, bantuan sederhana yang saya minta dari Anda adalah menekan tombol berlangganan dan membagikan video ini dengan orang lain yang berada di jalur yang sama dengan Anda. Pertama, mari kita bahas mengapa dan bagaimana pengejaran keunggulan secara diam-diam dapat mengubah tidak hanya apa yang Anda lakukan, tetapi juga siapa diri Anda. Mengapa bekerja keras dalam diam itu penting? Dalam dunia di mana setiap pencapaian, besar atau kecil, sepertinya membutuhkan audiens, ada kekuatan mendalam dalam memilih jalan yang berbeda. Stoicisme mengajarkan kita nilai fokus pada tindakan dan kebajikan kita sendiri, daripada mencari validasi eksternal. Filosofi ini didasarkan pada disiplin diri dan ketahanan yang bergema secara mendalam ketika kita mempertimbangkan manfaat bekerja keras dalam keheningan. Ini bukan tentang menyembunyikan cahaya Anda di bawah gantang, melainkan memastikan bahwa cahaya Anda bersinar lebih terang dengan tidak membuang energi untuk mencari tepuk tangan. Ketika Anda memutuskan untuk fokus pada pekerjaan yang hening, Anda merangkul esensi dari apa yang Anda lakukan. Stoicisme adalah tentang mengejar keunggulan pribadi, terlepas dari siapa yang menontonnya. Ini bisa sangat membebaskan. Pikirkan tentang saat-saat ketika Anda merasa tertekan untuk berbagi pembaruan tentang kehidupan, atau pekerjaan Anda hanya untuk merasa relevan atau dihargai. Sekarang bayangkan kehidupan di mana tindakan Anda tidak ditentukan oleh tekanan-tekanan ini, di mana Anda dapat menyelami proyek-proyek Anda, pertumbuhan pribadi Anda, atau bahkan rutinitas harian Anda tanpa gangguan dalam menyusun narasi untuk audiens. Di ruang ini, pikiran Anda lebih jernih, niat Anda lebih murni, dan fokus Anda lebih tajam. Bekerja dalam keheningan selaras dengan praktik stoik untuk berbalik ke dalam dan menghargai kekayaan batin atas kekayaan eksternal, dengan menumbuhkan dialog batin yang kuat dan mengurangi ketergantungan pada umpan balik eksternal. Anda membangun semacam ketahanan mental dan emosional yang langka di dunia kita yang sangat terhubung ini. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak pernah berbagi pencapaian atau berkolaborasi dengan orang lain,
tetapi itu berarti Anda memilih kapan dan bagaimana berbagi. Memastikan bahwa pekerjaan Anda berbicara sendiri dan bukan hanya sarana untuk mendapatkan suka atau pujian. Kaum Stoik seperti Marcus Aurelius sering menekankan pentingnya bekerja dengan tenang pada diri sendiri sebagai sebuah bentuk penguasaan diri. Dia menulis secara ekstensif tentang gangguan kehidupan di mata publik dan menganjurkan kehidupan yang dijalani dengan kebajikan sebagai hadiahnya sendiri. Ketika Anda menerapkan ini pada etika kerja modern Anda menyadari bahwa banyak dari apa yang kita lakukan dapat lebih efektif ketika dilakukan dengan tenang, tanpa gangguan terus-menerus karena harus menyampaikan kemajuan kita. Kita dapat mencapai kondisi aliran yang lebih dalam, yang mengarah pada pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik dan kepuasan yang lebih mendalam dari usaha kita. Dampak dari bekerja dengan tenang juga meluas keluar pengembangan pribadi. Hal ini memungkinkan bentuk kreativitas dan inovasi tanpa kebisingan umpan balik yang konstan. Anda lebih mungkin mengambil risiko dan mengeksplorasi ide-ide baru yang mungkin Anda abaikan karena takut gagal di depan publik. Ini adalah jenis lingkungan kerja di mana inovasi sejati tumbuh subur, di mana Anda dapat menguji gagal dan berhasil, jauh dari pandangan kritis publik yang terkadang tidak konstruktif. Dalam merangkul jalan yang tenang, Anda juga mengajari diri sendiri untuk menghargai nilai intrinsik dari pekerjaan Anda. Ketabahan tidak hanya mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga untuk menghargai penghargaan batin dari ketekunan dan ketekunan. Peralihan dari persetujuan eksternal ke kepuasan internal mungkin menantang pada awalnya, tetapi sangat bermanfaat. Ketika kepuasan Anda datang dari pekerjaan itu sendiri, dari pengetahuan bahwa Anda hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda, dan membuat kemajuan atas ketentuan Anda mencapai keadaan kepuasan yang tepuk tangan sekilas tidak akan pernah bisa membawa. Efek gabungan dari upaya yang konsisten ketika kita memulai sesuatu yang baru. Apakah itu regimen kebugaran, mempelajari keterampilan baru, atau memulai bisnis? Kegembiraan awal seringkali dapat dibayangi oleh besarnya perjalanan di depan, seperti berdiri di kaki gunung besar, melihat ke atas, dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Anda bisa mencapai puncaknya. Tetapi disinilah keindahan efek gabungan dari usaha yang konsisten muncul. Sebuah prinsip yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik yang mengajarkan kita kekuatan kegigihan dan keuntungan tambahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Stoicisme tidak hanya mendorong kita untuk bertahan, tetapi juga mengundang kita untuk merangkul perkembangan langkah demi langkah menuju tujuan kita. Dengan memahami bahwa setiap usaha kecil dalam pekerjaan sehari-hari mungkin tampak tidak penting jika berdiri sendiri, tetapi sebenarnya merupakan bagian penting dari gambaran yang jauh lebih besar. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya melihat setiap tindakan kecil sebagai kontribusi untuk keseluruhan yang lebih besar. Ia percaya bahwa, sama seperti proses alam terjadi secara bertahap dan kumulatif, maka usaha kita juga harus bertahap. Pikirkan bagaimana sungai mengukir jalurnya melalui lanskap, bukan melalui tindakan yang tiba-tiba dan kuat, tetapi melalui aliran air yang terus-menerus di atas bebatuan dan tanah. Seiring waktu, kehadiran yang mantap dan tak henti-hentinya ini mengubah bahkan yang tersulit sekalipun, batu menjadi kerikil yang halus. Usaha kita juga dapat membentuk kehidupan dan karier kita dengan cara yang mendalam jika kita tetap konsisten dan sabar. Ini bukan tentang kesuksesan dramatis dalam semalam, yang meskipun menarik, jarang dan seringkali tidak berkelanjutan, melainkan tentang akumulasi kemajuan yang lambat dan mantap yang membangun landasan yang kuat dan tak tergoyahkan untuk kesuksesan masa depan. Efek gabungan ini bukan hanya tentang apa yang Anda capai, tetapi juga tentang siapa Anda nantinya dalam proses tersebut. Saat Anda mendedikasikan diri untuk bekerja secara konsisten setiap hari, Anda tidak hanya mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga karakter. Stoicisme sangat mementingkan pengembangan internal ini, menghargai keutamaan disiplin diri, ketahanan, dan keberanian yang muncul dari praktik yang berkomitmen. Ini adalah kualitas yang tidak dapat diberikan oleh perubahan eksternal kepada kita. Kualitas ini harus diperoleh secara perlahan dan pasti melalui tindakan yang berulang. Lebih dari itu,
upaya yang konsisten memiliki cara untuk mengajari kita tentang kapasitas kita sendiri dan membatasinya, untuk memaksa kita menghadapi kelemahan kita dan melampauinya, tetapi juga untuk mengenali dan menghormati batasan kita. Pengetahuan diri ini sangat berharga, tidak hanya dalam mengejar tujuan tertentu, tetapi dalam semua aspek kehidupan. Pengetahuan ini menginformasikan keputusan kita, membentuk hubungan kita, dan memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan jangan lupa bahwa langkah-langkah kecil seringkali lebih mudah dikelola dan tidak menakutkan daripada menghadapi seluruh perjalanan sekaligus. Ketika Anda fokus pada langkah berikutnya, bukan seluruh jalan, Anda mengurangi rasa kewalahan dan meningkatkan kemungkinan untuk tetap pada jalur. Setiap langkah kemudian membangun pada langkah sebelumnya, menciptakan momentum yang dapat mendorong Anda maju bahkan melalui masa-masa sulit. Kedua, mari kita bahas motivasi intrinsik versus pengakuan eksternal. Mari kita luangkan waktu untuk mempertimbangkan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Apakah itu untuk tepuk tangan, penghargaan, atau mungkin suka media sosial? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam yang mendorong tindakan kita? Ini membawa kita ke dalam percakapan tentang perbedaan antara termotivasi oleh penghargaan eksternal dan didorong oleh sesuatu dalam diri kita sendiri. Stoicisme, sebuah filosofi yang telah menawarkan bimbingan selama berabad-abad, menunjukkan bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, dari mengetahui bahwa tindakan kita selaras dengan nilai-nilai dan kebajikan terdalam kita. Di ranah stoicisme, selalu lebih berfokus pada integritas dan kebajikan pribadi daripada penghargaan eksternal. Pikirkan orang-orang seperti Marcus Aurelius atau Seneca. Mereka adalah individu yang menghargai kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi di atas segalanya. Mereka tidak bekerja untuk pujian, mereka bekerja untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri dan memenuhi potensi mereka dengan cara yang selaras dengan tatanan dan alasan alami. Motivasi intrinsik ini melakukan sesuatu demi melakukannya dengan baik dan bukan untuk beberapa penghargaan eksternal adalah apa yang membuat pengajaran mereka begitu kuat dan kehidupan mereka begitu berdampak. Ketika kita mengalihkan fokus kita ke dalam dan mulai bertindak berdasarkan motivasi intrinsik, kita mengalami transformasi tugas menjadi penghargaan yang inheren. Penghargaan bukan karena apa yang mungkin mereka bawa kepada kita dalam ketenaran atau kekayaan, tetapi karena mereka membantu kita tumbuh, belajar, dan berkontribusi. Inilah yang diajarkan stoicisme kepada kita, untuk menemukan kegembiraan dalam kemajuan kita sendiri dan dalam pelaksanaan tugas kita. Tugas-tugas yang tidak penting, tidak peduli seberapa biasa kelihatannya, ada kedamaian yang mendalam yang datang dari motivasi semacam ini, yang tidak dapat disamai oleh validasi eksternal. Pertimbangkan sejenak seniman yang melukis bukan untuk menjual atau mendapatkan ketenaran, tetapi hanya karena tindakan melukis memenuhi kebutuhan dalam jiwa mereka. Atau guru yang pahala terbesarnya adalah melihat cahaya pemahaman berkedip di mata siswa, bukan penghargaan akhir tahun dari administrasi. Ini bukan berarti pengakuan itu tidak menyenangkan, itu pasti bisa. Tetapi ketika itu menjadi kekuatan pendorong di balik tindakan kita, kita berisiko kehilangan kontak dengan tujuan dan nilai-nilai kita yang lebih dalam. Terlebih lagi, pengakuan eksternal itu cepat berlalu. Tren mengubah khalayak berlalu, dan apa yang dulu dipuji mungkin tidak lagi dihargai. Jika harga diri dan dorongan kita terikat pada faktor-faktor eksternal ini, mereka menjadi tidak stabil dan cepat berlalu. Stoicisme menawarkan sumber motivasi yang lebih tahan lama, mendorong kita untuk menjangkarkan usaha kita pada sesuatu yang lebih konstan dan internal, prinsip-prinsip kita sendiri dan rasa kebajikan. Ini selaras dengan gagasan Stoik untuk berfokus pada apa yang berada dalam kendali kita, tindakan dan tanggapan kita sendiri. Dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, kita juga menjadi lebih tangguh terhadap pasang surut kehidupan. Ketika kepuasan kita datang dari kualitas pekerjaan kita dan keselarasan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, kita tidak mudah tergoyahkan oleh kritik atau kegagalan. Setiap kemunduran dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan pukulan bagi ego kita.
Ketiga, mari kita bahas citra publik versus penyaringan sinyal. Apakah Anda pernah merasa kewalahan oleh rentetan notifikasi yang terus-menerus, aliran umpan media sosial yang tak ada habisnya, dan keributan keras tentang apa yang dilakukan orang lain? Rasanya seperti berdiri di tengah keramaian pasar, mencoba untuk melakukan percakapan yang berarti. Kebisingan ini dapat membuat sangat sulit untuk mendengar pikiran Anda sendiri, atau untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam filosofi stoicisme, ada penekanan kuat untuk mempertahankan perbedaan yang jelas antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Sebagian besar kebisingan ini pasti termasuk dalam kategori terakhir. Kaum Stoik mengajarkan kita pentingnya menyaring gangguan-gangguan ini, bukan karena gangguan-gangguan itu pada dasarnya buruk, tetapi karena gangguan-gangguan itu seringkali menjauhkan kita dari niat dan tujuan kita yang sebenarnya. Ini tentang membedakan sinyal dari kebisingan. Sinyal adalah kegiatan-kegiatan dan masukan-masukan yang sungguh-sungguh memperkaya hidup kita dan membantu kita tumbuh, sedangkan kebisingan adalah segala hal lain yang menuntut perhatian kita tetapi tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan kita. Dengan berfokus pada sinyal, kita dapat hidup lebih bermakna dan sejalan dengan nilai-nilai kita tentang kebijaksanaan, kebajikan, dan disiplin diri. Pertimbangkan bagaimana seorang Stoik seperti Marcus Aurelius akan menangani gangguan-gangguan modern kita. Ia mungkin menyarankan agar kita mengalihkan perhatian kita ke dalam, memeriksa motivasi dan tindakan kita sendiri, daripada terhanyut dalam tuntutan dunia luar. Ia menulis secara ekstensif tentang pentingnya mempertahankan fokus pada pikiran dan tindakan kita sendiri. Jalan menuju kedamaian dan efektivitas. Pendekatan ini tidak hanya membantu kita mengelola gangguan, tetapi juga membantu kita menyempurnakan fokus kita pada apa yang benar-benar penting. Pertumbuhan pribadi kita, kontribusi kita terhadap komunitas kita, dan pengejaran kita terhadap kebijaksanaan. Menerapkan ini di dunia modern berarti membuat pilihan yang sadar tentang informasi yang kita konsumsi dan lingkungan tempat kita berinteraksi dengannya. Ini mungkin berarti menetapkan batasan tentang seberapa sering kita mengecek ponsel atau memilih untuk terlibat dengan berita dan media sosial dengan cara yang lebih terkendali dan penuh perhatian. Ini bukan tentang menarik diri dari dunia, tetapi lebih kepada terlibat dengan dunia secara lebih selektif dan bermakna. Lebih dari itu, ketika kita berbicara tentang menyaring kebisingan, kita tidak hanya mengacu pada gangguan digital. Hal ini juga berlaku pada berbagai tuntutan dan harapan yang diberikan kepada kita oleh orang lain. Praktik Stoik untuk berfokus pada tindakan kita sendiri dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah membantu kita untuk tidak kewalahan oleh tekanan eksternal. Hal ini memungkinkan kita untuk menjaga keseimbangan kita, bahkan dalam situasi yang kacau atau penuh tekanan, dengan menjaga perhatian kita tetap pada usaha dan kebajikan kita sendiri. Secara praktis, ini mungkin terlihat seperti memilih proyek dan komitmen berdasarkan seberapa baik mereka selaras dengan nilai dan tujuan kita, daripada hanya menanggapi setiap permintaan atau peluang yang datang kepada kita. Ini melibatkan kesadaran tentang bagaimana kita menghabiskan waktu dan energi kita, sehingga kita tidak hanya bereaksi terhadap kehidupan, tetapi secara aktif membentuknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik yang berfokus pada proses daripada pujian, bayangkan Anda sedang mengerjakan sebuah proyek, sangat tenggelam dalam aliran menciptakan sesuatu yang benar-benar berarti bagi Anda. Sekarang pertimbangkan betapa berbedanya perasaan itu ketika Anda terus-menerus melihat ke belakang, mencari persetujuan atau tepukan di punggung untuk setiap langkah kecil yang Anda ambil. Itu mengubah pengalaman, bukan? Stoicisme, sebuah filosofi yang mempromosikan kemandirian dan kebajikan pribadi, mendorong kita untuk lebih fokus pada proses usaha kita daripada tepuk tangan yang mungkin datang. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang membangun karakter, tetapi juga tentang menemukan kepuasan sejati dalam pekerjaan yang kita lakukan terlepas dari validasi eksternal. Para Stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, mengingatkan kita bahwa satu-satunya harta, benda nyata yang kita miliki adalah tindakan dan kemauan kita.
Jadi ketika kita fokus dalam proses, menyempurnakan tindakan kita, dan menyelaraskan keinginan kita dengan akal dan kebajikan, kita benar-benar berinvestasi pada diri kita sendiri. Pendekatan ini menggeser perspektif kita dari mencari imbalan eksternal menjadi menumbuhkan nilai-nilai internal yang langgeng. Ini adalah pergeseran dari ketergantungan pada persepsi orang lain menjadi berlabuh pada penilaian diri sendiri dan tujuan intrinsik. Ketika kita berkomitmen untuk fokus pada proses daripada pujian, kita belajar menghargai kemajuan dari waktu ke waktu, rutinitas harian, dan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Fokus ini membantu kita membangun ketahanan karena motivasi kita berakar pada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penghargaan sesaat. Misalnya, seorang penulis mungkin menemukan kegembiraan dalam tindakan menyusun kalimat yang indah atau mengembangkan arc naratif yang menarik, daripada terobsesi dengan ulasan atau penghargaan potensial yang mungkin diterima. Akhirnya, motivasi intrinsik ini tidak hanya menopang mereka melalui tantangan proses kreatif, tetapi juga mengarah pada keterlibatan yang lebih mendalam dengan keahlian mereka. Fokus yang teguh pada proses daripada pujian memungkinkan kita untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Jika tujuan kita hanya untuk mendapatkan persetujuan, kegagalan bisa menjadi hal yang menghancurkan. Namun, jika kita fokus pada proses, setiap kemunduran menjadi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan untuk memperkuat tekad kita. Inilah cara pertumbuhan terjadi, bukan dalam sorotan, tetapi dalam momen-momen hening, refleksi, dan ketekunan. Secara praktis, berbicara tentang berfokus pada proses berarti menetapkan tujuan yang berorientasi pada pengembangan pribadi dan penguasaan daripada validasi eksternal. Misalnya, jika Anda seorang musisi, daripada bertujuan untuk memenangkan kompetisi atau memberi kesan kepada audiens tertentu, Anda mungkin menetapkan tujuan untuk menguasai bagian yang sangat menantang. Dengan cara ini, sesi latihan Anda menjadi tentang peningkatan pribadi dan kegembiraan musik itu sendiri, bukan tentang potensi tepuk tangan. Untuk pendekatan yang tabah ini juga menumbuhkan rasa puas. Ketika kepuasan kita datang dari dalam diri, karena mengetahui bahwa kita melakukan yang terbaik dan berkomitmen pada prinsip-prinsip kita, kita tidak mudah terpengaruh oleh pasang surut umpan balik eksternal. Kita menjadi lebih stabil, lebih membumi, dan pada akhirnya lebih efektif dalam usaha kita. Keempat, mari kita biarkan hasil berbicara sendiri. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana pencapaian paling mendalam seringkali tidak memerlukan pengumuman besar? Mereka menonjol karena dampak atau penguasaan di baliknya. Tidak salah lagi, ini adalah prinsip yang tertanam dalam stoicisme yang mengajarkan kita bahwa nilai sebenarnya dari tindakan kita tidak terletak pada pengakuan yang mereka terima, tetapi pada kualitas dan manfaat yang melekat, integritas kita dalam melakukannya. Ide stoik ini mendorong kita untuk membiarkan hasil kita berbicara sendiri, mendasarkan usaha kita pada keaslian daripada mengejar validasi eksternal. Dalam praktik stoikisme, ada fokus pada melakukan apa yang benar dan luar biasa tanpa perlu tepuk tangan eksternal. Para stoik, seperti Marcus Aurelius, percaya bahwa hadiah terbaik untuk tugas yang dilakukan dengan baik adalah tugas itu sendiri. Ketika Anda mengadopsi pola pikir ini, pekerjaan Anda menjadi cerminan nilai-nilai dan karakter Anda, bukan hanya sarana untuk mencapai tujuan. Ini tentang mewujudkan kebajikan yang Anda yakini, seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan melalui tindakan Anda, dan membiarkan hasil dari tindakan tersebut menunjukkan kualitas tersebut kepada orang lain secara halus dan kuat. Ketika hasilnya dibiarkan berbicara sendiri, beberapa hal terjadi. Pertama, fokus Anda bergeser dari mencoba memberi kesan kepada orang lain menjadi meningkatkan keterampilan Anda. Apakah Anda seorang seniman, guru, ilmuwan, atau pemilik bisnis? Pergeseran fokus ini memungkinkan keterlibatan yang lebih mendalam dengan pekerjaan Anda. Anda lebih mungkin mengambil risiko, bereksperimen, dan berinovasi ketika Anda tidak disibukkan dengan bagaimana orang lain mungkin memandang setiap upaya. Kebebasan ini dapat mengarah pada terobosan yang mungkin tidak pernah terjadi dalam mata waspada dari penilaian publik.
Lebih dari itu, ketika kita melepaskan rasa keberhasilan kita dari validasi eksternal, kita membangun motivasi intrinsik yang lebih tahan lama dan memuaskan. Motivasi ini tidak bergantung pada tren yang berubah-ubah, opini yang berubah-ubah, atau sifat media sosial yang cepat berlalu. Ia berakar dalam ketahanan stoik yang mendukung upaya berkelanjutan dan kepuasan jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan stoik bahwa persepsi dan penilaian kita sendiri seharusnya cukup untuk menopang kita dan bahwa kedamaian sejati datang dari dalam. Selain itu, membiarkan hasil Anda berbicara sendiri membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh promosi diri. Ketika orang lain melihat bahwa tindakan Anda secara konsisten sejalan dengan kata-kata Anda, dan bahwa pencapaian Anda nyata dan dapat diulang, reputasi Anda tumbuh secara organik. Jenis rasa hormat ini diperoleh secara perlahan, tetapi jauh lebih abadi dan berdampak. Ini tidak berarti bahwa pengakuan tidaklah baik atau tidak memiliki tempat, tetapi ketika pujian tidak lagi menjadi tujuan dan mulai menjadi hasil sampingan dari pekerjaan yang hebat, baik pekerjaan maupun pengakuan menjadi lebih berarti. Pendekatan yang tabah ini memastikan bahwa ketika pujian datang, itu bukan hanya untuk satu hasil saja, tetapi untuk pola perilaku yang berbicara tentang siapa Anda sebagai pribadi dan bagaimana Anda mendekati pekerjaan Anda. Saat kita mengakhiri diskusi kita hari ini, ingatlah bahwa kekuatan diam-diam membiarkan hasil Anda berbicara sendiri mencerminkan prinsip dasar yang mendalam dari stoisisme. Hidup dengan integritas dan membiarkan tindakan Anda menunjukkan nilai-nilai Anda. Pendekatan ini tidak hanya mengarah pada kesuksesan, tetapi juga membangun warisan rasa hormat dan keaslian yang tidak dapat ditiru oleh tepuk tangan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini di Daily Stoic. Jika Anda menemukan nilai dalam waktu bersama, pertimbangkan untuk menonton salah satu video yang disarankan di layar Anda untuk terus mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip stoik dapat mengubah hidup Anda. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan terpusat. Kehadiran dan keterlibatan Anda adalah apa yang membuat komunitas ini begitu istimewa.